Kembalinya Dewa Perang bab 1251-1260. Novel Tun, bab 1251. Levi Garrison, B. Bagaimana kabarmu? Ichiro benar-benar kehilangan kelerengnya. Suaranya sangat bergetar sehingga dia hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dengan tubuhnya yang mengejang ketakutan, sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Sementara itu, wajah Yuta menjadi gelap karena takut dan marah. Itu kamu, Levi Garrison, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Dia menggeram. Para samurai di tempat kejadian tersentak, wajah mereka memucat. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka telah selamat dari krisis terburuk yang melanda tanah mereka, mereka bertemu dengan pria dari mimpi buruk mereka, Levi Garrison. Dia bukan hanya seorang pria yang kembali dari kematian, tetapi musuh terbesar mereka yang telah mempermalukan negara mereka 5 tahun lalu. Samurai Raisonia sangat membenci Levi sehingga mereka mengukir wajahnya jauh ke dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak akan pernah melupakan musuh utama mereka. Membunuh Levi Garrison menjadi prioritas utama bagi setiap samurai di Raisonia. Itu seperti misi yang tertanam dalam jiwa mereka. Namun, saat melihat Levi berdiri di depan mereka, kemarahan besar mereka dengan cepat berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Apakah dia hantu? Banyak yang memikirkan spekulasi itu. Bagaimanapun, mereka telah melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, entah bagaimana dia hidup kembali. Betapa tidak masuk akal. Tidak, dia adalah Levi Garrison. Levi Garrison tidak mati. Aku mengerti. Dia mengirim The Calamity. Ichiro adalah orang pertama yang memahami situasinya. Dia juga mengetahui fakta bahwa Levi telah menjadi penguasa The Calamity. Apa? Dia penguasa The Calamity? Seru Yuta, matanya melebar. Ketika The Calamity pertama kali muncul, semua orang begitu yakin bahwa mereka berkuasa karena kematian Levi. Tapi, siapa yang tahu, bahwa pada kenyataannya, Levi Garrison adalah orang yang memimpin The Calamity. Sepotong demi sepotong, peristiwa masa lalu mulai bertambah. Hilangnya pertanda kematian, serangkaian tindakan yang diambil oleh The Calamity, dan kematian baru-baru ini semuanya terkait dengan pria itu, Levi Garrison. Sudah jelas saat itu, bahwa Levi ingin membalas dendam. Semuanya akhirnya masuk akal saat itu juga. Setelah lama menunggu The Calamity tiba, Levi Garrison akhirnya muncul di depan pintu mereka. Membunuh mereka, Levi memberikan perintahnya. Tuan Langit Utara segera beraksi. Dia melemparkan dirinya ke kerumunan, memenggal kepala musuh-musuhnya. Para samurai belum mau menyerah, dan mereka berlari menuju Dewa Langit Utara, bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak peduli berapa kali kamu kembali dari kematian, kami akan tetap mengejarmu. Yuta dan Ichiro berteriak, mencabut pedang panjang mereka. Di medan perang, para samurai melawan Dewa Langit Utara, sementara para prajurit kelas pamungkas memfokuskan serangan mereka pada Levi. Tak lama kemudian, pertarungan berakhir. Bahkan tidak ada satupun samurai yang selamat dari pertempuran dengan Dewa Langit Utara, dengan mayat mereka tergeletak di tanah dengan genangan darah yang mengerikan. Sementara itu, Yuta dan Ichiro juga kehabisan akal karena pedang panjang mereka dihancurkan dengan kejam oleh Levi. Hal berikutnya yang mereka tahu, Levi memegangi leher mereka dan mengangkat mereka ke atas tanah. Dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan, mereka berteriak, Levi, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan pernah bisa membunuh Tenichi. Kamu bahkan tidak akan bisa keluar dari Raisonia hidup-hidup. Biarkan aku memberitahumu itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa itu adalah kata-kata terakhir mereka. Sayang sekali kalian berdua tidak akan ada untuk melihat itu. Setelah itu, Levi menghancurkan kedua tubuh itu secara paksa. Darah berceceran di mana-mana, dan yang tersisa dari dua petarung kelas pamungkas hanyalah tumpukan daging manusia yang mengerikan. 2 hilang, 1 tersisa. Watanabe Tenichi, tunggu saja. Levi tersenyum dingin. Maka, perburuan Watanabe Tenichi dimulai. Bab 1252. Dalam keluarga besar Frostford, yang merupakan tulang punggung Samson Vince, Watanabe Tenichi adalah salah satu individu paling berbakat. Meskipun Levi tidak pernah melawan Tenichi secara pribadi, dia telah mendengar cukup banyak rumor. Watanabe Tenichi adalah ahli strategi militer Raisonia yang terkenal. Keduanya sepertinya telah menunggu kita untuk muncul di depan pintu mereka. Mereka sama sekali tidak siap. Ini mungkin hanya pengalih perhatian bagi Tenichi untuk mengulur lebih banyak waktu untuk memasang jebakan. Kata Dewa Langit Utara. Levi mengerucutkan bibirnya dan berkata, oh, aku akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Bagaimanapun, aku akan bisa memburunya. Sementara itu, total 3.000 samurai, termasuk prajurit kelas dewa, telah berkumpul di divisi militer. Demi menjaga hidupnya sendiri, Tenichi memutuskan untuk memainkan setiap kartu truf terakhirnya. Dia bahkan memiliki Kawasaki Zando,
Grandmaster Agung Raisonia, di sisinya. Tenichi yakin tentang pertempuran yang akan datang. Ngomong-ngomong, ada kabar dari Yuta? Dia bertanya. Tidak ada untuk saat ini. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh mata-mata kita, bencana belum bergerak, jawab bawahannya. Apakah bencana itu benar-benar datang? Demon Blade, yang sedang duduk di futon, menggeram. Ya, saya cukup yakin, kata Tenichi tegas. Ini adalah kesempatan kita untuk naik peringkat sekali lagi. Jika kita bisa mengalahkan atau bahkan menghancurkan The Calamity dalam pertempuran ini, kita akan bisa menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kita. Dia melanjutkan. Demon Blade menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, biarkan mereka datang. Aku akan membunuh mereka semua demi Raisonian Bushido. Dengan kata-kata itu, Tenichi merasa lebih tenang dari sebelumnya. Semua ketakutan dan ketakutan yang dia rasakan hilang. Oh, mereka lebih baik muncul. Meski begitu, menit demi menit berlalu, tetapi mereka tidak menerima pembaruan tentang keberadaan The Calamity. Yuta dan Ichiro juga tidak bisa ditemukan. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Seseorang di antara mereka berkata. Tepat pada saat itu, gemuruh-gemuruh bergema di seluruh manor. Gerbang batu divisi militer, yang beratnya 5 ton, hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Seseorang telah menendang mereka dari luar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seluruh divisi militer gemetar, seolah-olah gempa bumi telah melanda daerah itu. Riak mulai terbentuk tak terkendali di danau buatan di dalam manor. Seseorang datang. Semua samurai yang siaga dengan cepat berdiri dan mengambil posisi, menatap tajam ke pintu ruangan. Kawasaki Zando, yang telah bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, tampak siap berperang. 2 proyektil tak dikenal terbang melintasi ruangan dengan kecepatan kilat. Para samurai di garis pertahanan pertama merespons dengan cepat, menangkis dan menebas proyektil. Apa sih, Yuta, Ichiro? Ketika samurai akhirnya melihat lebih dekat pada proyektil yang seharusnya ditembakkan ke arah mereka membeku di tempat, dalam keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Itu bukan proyektil, itu adalah daging dan tulang Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro. Wajah Tenichi menjadi pucat pasi. Jadi keduanya sudah jatuh. Sekuat itukah The Calamity sebenarnya? 2 prajurit kelas pamungkas, bertarung bersama ribuan samurai dan prajurit kelas dewa. Namun, mereka dibantai secara brutal seperti ini. Demon Blade menyipitkan matanya. Mengerucutkan bibirnya menjadi senyum dingin, dia tampak agak geli dengan pergantian peristiwa. Terdengar derap langkah mendekati ruangan. Setiap langkah kaki terdengar seperti ketukan drum, membangun ketegangan di dalam ruangan dengan crescendo yang stabil. Siluet 2 pria bisa dilihat. 2 pria, seseorang menunjukkan. Apakah saya melihat sesuatu? 2 orang mencoba melawan kita. Di sini, di divisi militer. Kata yang lain. Para samurai di ruangan itu benar-benar tercengang oleh pergantian peristiwa yang aneh. Dengan serius, ini terlalu tidak masuk akal. Bab 1253. Tenichi memiliki 7 prajurit kelas pamungkas yang menjaganya. Dan salah satunya adalah Demon Blade yang tangguh, yang merupakan Great Grandmaster of Raisonia. Beraninya The Calamity mengirim 2 pejuang untuk melawan kita. Tenichi, bersiaplah untuk menghadapi amarahku. Sebuah geraman kejam bisa terdengar. Levi tahu bahwa Tenichi adalah dalang di balik pembunuhannya, bersama Samson Vince. Jadi, kebenciannya terhadap Samson Vince tidak kurang dari itu. Hanya dengan kepala Tenichi di tangan, jiwa saudara-saudaranya yang telah meninggal akan ditenangkan. Pada pemikiran itu, aura pembunuh terpancar darinya. Sebaliknya, hati Tenichi jatuh dengan bunyi gedebuk. Mengapa The Calamity sangat ingin membunuhku? Pertanyaannya dengan cepat dijawab pada saat berikutnya ketika Levi melangkah ke dalam ruangan, memelototinya seperti pemangsa yang mengincar mangsanya. Levi Garrison, kau masih hidup. Tenichi segera mengenalinya. Baru pada saat itulah dia akhirnya menghubungkan titik-titik di kepalanya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi bencana itu milikmu, dan kaulah alasan kenapa aku kehilangan kontak dengan Tuan Vince dari keluarga besar Frostford, bukan? Tenichi tergagap. Orang lain di ruangan itu tampak agak terkejut. Tidak ada yang menyangka Levi menjadi orang di balik semua kekacauan dan kematian baru-baru ini. Tidak heran mereka yang terlibat dalam rencana pembunuhannya semuanya diburu. Tenichi berpikir sendiri. Tapi ini tidak mempengaruhi rencana saya dengan cara apapun. Aku hanya akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Raisonia akan mendapatkan kembali martabatnya, dan musuh terbesar Raisonia akan dilenyapkan sekali lagi. Levi menjawab dengan acuh tak acuh, kamu cukup pintar, bukan? Samson Vince sudah pergi ke neraka, dan kamu akan menemaninya. Tenichi menatap Dewa Langit Utara, yang berdiri di samping Levi.
Dia mengenakan topeng aneh yang tampak seperti campuran mengerikan dari wajah malaikat dan iblis. Tenichi terkekeh, hanya kalian berdua, melawan kita semua. Huff, apakah kamu buta? Apakah kamu melihat orang lain di sini? Tentu saja, hanya kita berdua. Tuan Langit Utara menatap para samurai di ruangan itu dengan jijik. Dia tidak merasa gugup sama sekali, bahkan ketika berhadapan dengan para pejuang yang mengancam di dalam ruangan. Apakah dia Levi Garrison? Demon Blade berbicara, menunjuk satu jari. Ya, dia adalah Levi Garrison. Dulunya dikenal sebagai Dewa Perang. Tenichi segera menjawab. Apakah dia yang mempermalukan Raisonia 5 tahun lalu? Orang yang mempermalukan Raisonian Bushido. Demon Blade menggeram, suaranya serak. Ya, itu dia. Tenichi terdengar histeris. Musuh saya. Musuh Raisonia. Huff, begitukah? Maka hal terakhir yang akan dia saksikan sebelum kematiannya adalah kekuatan Raisonian Bushido. Kawasaki Zando bergemuruh. Dia mengacungkan pedang panjangnya, yang tidak melihat siang hari dalam 50 tahun. Namun demikian, Levi mengabaikan obrolan keduanya dan menoleh ke orang-orang di ruangan itu. Aku datang ke sini hari ini dengan tujuan membunuh Watanabe Tenichi. Kalian semua akan selamat jika kalian meninggalkan tempat ini sekarang. Dia berteriak. Levi bukanlah monster yang haus darah yang akan membunuh sembarang orang. Dia hanya memperhatikan musuh-musuhnya. Namun, jika mereka yang tidak bersalah memutuskan untuk menghalangi jalannya, dia siap untuk membantai mereka semua. Tidak mungkin, seorang samurai berteriak. Kamu harus melewati kami dulu. Tidak ada yang bisa menyentuh ahli strategi militer kita. Lindungi pemimpin kita, kalahkan Levi Garrison, kembalikan harga diri kita, samurai itu berteriak serempak. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Bagi rakyat Raisonia, Watanabe Tenichi adalah pemimpin yang dicintai dan dihormati. Dia memiliki seluruh negara di sisinya. Saat itu, Demon Blade juga menjawab, kamu harus membunuhku terlebih dahulu, jika kamu ingin menyentuhnya. Tentu saja, itu jika kamu bisa. Levi mendengus, oh, maafkan aku kalau begitu. Tapi kupikir bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Aku akan menghabisinya tepat di depan matamu. Bab 1254. Coba aku, Demon Blade berteriak. Suaranya memekakkan telinga seperti guntur, menggema di seluruh ruangan. Beraninya bocah muda seperti itu mengancamku. Tidak ada yang berani menyinggung saya sedikitpun 50 tahun yang lalu, bahkan prajurit kelas pamungkas. Demon Blade akhirnya kehilangan ketenangannya, karena kemarahan yang tak terkendali mulai memakannya. Anda mengatakan bahwa Anda akan membunuhnya tepat di depan mata saya. Betapa tidak masuk akal. Kaulah yang sekarat hari ini. Demon Blade berdiri. Saat itu, matanya berbinar seperti singa yang terbangun dari tidurnya. Levi Garrison, saya akui bahwa Anda bukan orang biasa. Memang, Anda telah bangkit dari kematian dan membunuh Samson Vince, yang telah menjadi prajurit kelas pamungkas selama 20 tahun, kata Tenichi. Setelah mendengar itu, Demon Blade mengangkat alis, minatnya pada lawannya tumbuh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak tahun pengalaman yang dimiliki oleh seorang prajurit kelas pamungkas, semakin kuat dia. Bocah muda itu mengalahkan seseorang yang telah menjadi prajurit kelas pamungkas selama 20 tahun. Dan dia petarung yang sendirian menodai reputasi Raisonia. Sangat menarik. Namun, Raisonian Bushido telah berevolusi secara eksponensial selama 5 tahun terakhir, dan tidak seperti terakhir kali, prajurit hebat, Demon Blade, sekarang bertarung dengan kami. Jangan berani meremehkan kekuatan kami sekarang. Tenichi melanjutkan. Dia merasa agak percaya diri. Di kepalanya, Levi pasti tidak berhasil keluar dari Raisonia hidup-hidup. Ya, benar, Demon Blade telah menjadi petarung kelas pamungkas selama hampir 100 tahun. Kata seorang samurai. Kamu tidak bisa menang. Kawasaki Zando sebenarnya lebih tua dari Tenep Garrison, Grandmaster dari klan Garrison. Setelah menjadi prajurit kelas pamungkas selama hampir 100 tahun, kekuatannya tak terbayangkan. Di matanya, orang-orang seperti Samson Vince tidak lebih dari prajurit biasa. Hah, kau akan mati. Levi tidak tergerak. Dia bertekad untuk mengambil kepala Tenichi tidak peduli apa. Kamu mau kepalaku? Kalau begitu datanglah padaku, di puncak menara matahari, kata Tenichi sambil tertawa. Saya berharap yang terbaik untukmu. Dia mengejek. Dengan itu, dia berlari menuju pintu, bersama dengan Demon Blade dan beberapa lainnya. Jangan berani. Sebelum Levi bisa mengejar mereka, para samurai mulai berkerumun di sekelilingnya, mengayunkan pedang mereka. Kamu harus melewati kami dulu. Mereka berteriak. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Para samurai tidak mundur. Tak lama kemudian, Tenichi dan anak buahnya tiba di puncak menara matahari.
Berdiri di ketinggian 600 meter di atas tanah, hanya embusan angin yang bisa mereka dengar. Angin dingin terasa seperti pisau kecil, memotong wajah mereka dan meninggalkan rasa sakit yang membakar. "Kenapa kamu memilih untuk datang ke sini?" tanya Kawasaki Zando. "Tidakkah menurutmu akan jauh lebih berarti untuk mengakhiri hidupnya di sini? Sebuah kemenangan di puncak tertinggi negara kita, yang akan menandakan Raisonia naik ke tampuk kekuasaan," jawab Tenichi. "Kedua, dia mengetahui bahwa saya di sini menunggunya akan menjadi gangguan besar yang akan mempengaruhi penampilannya dalam pertempuran. Dan terakhir, ini adalah strategi saya untuk menemukan kelemahannya sebelum akhirnya kita berhadapan langsung dengannya," dia melanjutkan. "Sederhananya, itu adalah strategi untuk memastikan bahwa Levi Garrison akan mati, strategi untuk mengakhiri hidupnya dengan cara apapun." Tidak diragukan lagi, Tenichi adalah ahli strategi militer, bukan seorang pejuang. Karena itu, dia tidak peduli untuk bermain adil di medan perang. Di sisi lain, Kawasaki Zando sama sekali tidak mempermasalahkan strategi Tenichi. Yang ada dalam pikirannya hanyalah pembunuhan. "Saya berharap dia datang ke sini." Bab 1255. Kawasaki Zando berharap untuk terlibat dalam pertempuran dengan anak-anak muda Erudia. Dia ingin melihat apa yang mereka benar-benar terbuat dari. Kalau tidak, dia akan keluar dari kesendirian tanpa hasil. Raisonian Bushido kita akan dikembalikan ke masa kejayaannya. Faktanya, berita itu seharusnya tidak mengejutkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, itu akan menyebar seperti api dan mengguncang dunia. Tenichi juga sangat menantikan saat ini tiba. Jika dia bisa mengirim Levi ke kematiannya di tanah Raisonian, kemuliaan tidak akan dapat diatasi. Sementara itu, baik Levi dan Dewa Langit Utara terpojok oleh ribuan orang. Jumlahnya masih meningkat. Termasuk kelompok di luar divisi militer, itu adalah pasukan berkekuatan 5.000 orang. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Hanya ada satu solusi yang mungkin untuk menghilangkan rasa malu yang harus mereka tanggung 5 tahun lalu, bunuh Levi. Mulai, datang perintah dari Tenichi. Levi dan North Skylord berbagi pandangan sebelum memulai serangan mereka. North Skylord menyerbu ke medan perang seperti pahlawan dengan kekuatan manusia super. Seketika, dia memanggil gelombang kejut setinggi 100 meter yang dia kirim meluncur ke kerumunan yang mendekat. Kerumunan pada tiba-tiba terkoyak dan tersebar oleh serangan ini. Banyak korban terlihat saat pasukan yang panik berjuang untuk menyingkir. "Minggir dari jalanku, atau binasa," teriak Levi saat dia menembus celah yang dibuat oleh Dewa Langit Utara. Levi menatap musuh yang menghalangi jalannya. Dia melemparkan pukulan yang membuat pria itu terbang ke kerumunan seperti bola meriam. Pukulan itu cukup menghancurkan untuk menjatuhkan lebih dari 100 orang. Mereka berbaring di sana dalam masa yang menggeliat, dengan banyak tulang yang patah. Levi mendecakkan lidahnya dengan tidak sabar saat dia mengamati gelombang musuh berikutnya datang ke arahnya. Teriakan perang terdengar saat pasukan lebih dari selusin prajurit kelas dewa menyerang Levi dengan pedang di tangan. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah dampak, pedang patah. Seolah-olah tubuh Levi terbuat dari baja karena tidak bisa ditembus sama sekali. Levi dengan acuh menghindari serangan yang datang dari sayap kanannya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih katana lawannya. Dengan gerakan mencabut, Levi mematahkan bilahnya menjadi 2. Lawannya mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Levi melemparkan pedangnya ke tubuh orang itu. Darah berceceran di seluruh lantai sebelum penyerang yang mati itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang tercengang. Ini adalah prajurit kelas dewa. Pejuang berpengalaman diperlakukan seolah-olah mereka hanya mainan. Batalion mulai berkeringat di baju besi mereka. Bagaimana mereka akan mengalahkan Levi? Ekspresinya, di sisi lain, adalah salah satu ketidakpedulian. Pertarungan itu tidak lain hanyalah berjalan-jalan di taman baginya. Dia berjalan di sekitar area dengan santai meskipun benar-benar dikelilingi. Tapi North Skylord melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Dia menyerang seperti binatang ganas, mengirim ribuan orang yang tersebar dalam kekacauan total. Pasangan ini memiliki 2 gaya bertarung yang sama sekali berbeda. Yang satu tenang, dan yang lainnya, liar. Namun, mereka membuat tim yang menakutkan. Seolah-olah iblis dari neraka telah bangkit untuk bertarung. Setiap serangan yang mereka lepaskan membuat cacat atau membunuh siapapun di jalan mereka. Dalam waktu singkat, halaman divisi militer telah berubah menjadi kuburan massal. Tumpukan mayat tersebar di seluruh halaman. Pasukan 5.000 bukanlah tandingan Levi atau Dewa Langit Utara. Segera, pasangan itu meninggalkan daerah itu dengan kurang dari 2.000 pria yang berusaha menghentikan kemajuan mereka. Pasukannya adalah samurai, yang percaya pada semangat Bushido. Bahkan dengan kemungkinan melawan mereka, mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan. "Kami membunuh," terdengar teriakan mereka saat mereka bergegas menuju pasangan itu.
North Skylord menyerang lagi, dengan Levi mengikuti di belakang. Pertempuran yang menghancurkan saat ini sedang dipentaskan. Hanya 5 menit telah berlalu, dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Levi dan North Skylord telah berhasil menembus batalion yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang. Pertempuran itu telah meninggalkan banyak orang terluka. Meskipun demikian, mereka masih membara dengan keinginan untuk menghentikan Levi dan North Skylord. Namun, parahnya luka mereka mencegah mereka untuk bangun. Pasukan tidak punya pilihan selain menonton tanpa daya saat mereka berjalan melewati mereka. 5.000 prajurit berpengalaman hanya berhasil menghalangi pasangan itu selama sekitar 10 menit. Mereka ngeri. Mereka yang kalah adalah Master Samurai Pamungkas, yang, tanpa diragukan lagi, mengalahkan 30.000 orang yang telah dilawan Levi 5 tahun lalu. Ini hanya menunjukkan seberapa besar kekuatan yang diperoleh Levi selama 5 tahun. Sekarang, dia bahkan telah mendapatkan sekutu yang kuat. Dia praktis tak terkalahkan. Maju, ke Menara Matahari. Teriak Levi, matanya berkobar dengan cahaya dingin. Bab 1256. Apa yang Levi dan North Skylord tidak sadari adalah bahwa pertempuran sebelumnya hanyalah rasa dari apa yang akan datang. Mungkin ada 5.000 tentara di markas divisi militer, tapi itu hanya sebagian kecil dari para pejuang wajib militer. Levi berhenti sejenak untuk mengamati daerah itu dan menemukan bahwa penghalang sebenarnya untuk menghalangi kemajuan mereka terletak di luar lapangan. Menara Matahari tidak terlalu jauh dari divisi militer, tetapi mereka harus melintasi jalur sepanjang 10 km. Prajurit telah ditempatkan di sepanjang jalan, dan mereka sama sekali tidak terampil. Mereka telah menunggu waktu mereka untuk kesempatan menyerang. Mereka semua adalah orang-orang yang setia kepada Tenichi, terikat tugas untuk membelanya dengan nyawa mereka. Ini semua adalah bagian dari rencana Tenichi. Bahkan jika gerombolan prajurit tidak bisa membunuh Levi, ada kemungkinan mereka akan mengalahkannya sebagai gantinya. Levi mungkin tidak mati, tapi setidaknya dia akan kelelahan. Atau begitulah pikirnya. Dalam salah perhitungan yang menyedihkan, Tenichi gagal mengantisipasi kekuatan sebenarnya dari lawan-lawannya. Samurai yang dia posisikan hampir tidak terbukti menjadi penghalang bagi mereka sama sekali. Pasangan itu menyapu pertahanan mereka dengan kekuatan yang menghancurkan, mengalahkan rintangan apapun di jalan mereka. Segera, tidak ada yang tersisa berdiri. Tetapi satu hal yang bahkan tidak diharapkan oleh Watanabe Tenichi sendiri adalah banyaknya pria setia yang muncul untuk menghentikan Levi. Seluruh jalur dihiasi dengan tidak kurang dari 100.000 samurai. Mereka semua percaya pada semangat Bushido dan bersemangat untuk bertarung. Setelah mendengar bahwa Watanabe Tenichi dalam bahaya, mereka semua memenuhi panggilannya, berharap mendapat kesempatan untuk mengembalikan Raisonian Bushido ke kejayaannya. Samurai dari segala penjuru datang dengan satu tujuan, untuk membunuh Levi Garrison. Sudah kurang dari 1 jam, tapi rasanya seperti keabadian telah berlalu. Segera, Levi dan Dewa Langit Utara tiba di dasar Menara Matahari. Kedua pria itu berlumuran darah yang cukup untuk dikira sebagai mayat, tetapi darah itu bukan milik mereka. Sejauh ini, ratusan ribu orang yang mereka temui dalam perjalanan ke Menara Matahari telah dikalahkan. Mayat-mayat menumpuk tinggi, dengan bau darah dan peperangan memenuhi udara. Di seluruh wilayah, ratapan samurai yang kalah terdengar. Itu adalah ratapan kesedihan karena rasa malu dan penderitaan. Ini adalah noda yang lebih besar pada Raisonian Bushido, lebih buruk daripada rasa malu yang luar biasa yang harus mereka tanggung 5 tahun lalu. Bahkan 100.000 samurai pun tidak bisa menghentikan mereka berdua. Jika berita pertarungan itu menyebar, itu akan dinamai pertempuran dewa. Master of the Calamity, serta North Skylord, telah berhasil mengalahkan 100.000 samurai di Raisonia. Ini setara dengan 2 pria dewasa yang mengusir serangga. Orang-orang Raisonian tidak memiliki martabat yang tersisa, karena itu benar-benar dihancurkan oleh kekalahan mereka dalam pertempuran ini. Pertarungan ini akan membuat Raisonian Bushido mundur 10 tahun. Bukan hanya laki-laki yang hilang, tetapi yang terpenting, martabat mereka. Rasa malu itu lebih dari apa yang bisa ditanggung semua orang. Mereka hanya bisa menonton, sama sekali tidak beruntung dengan kemajuan pasangan itu. Segera, terserah Tenichi sendiri untuk melakukan perlawanan. Dia menanggung ribuan harapan di Raisonia. Inilah orang-orang yang sangat ingin mengembalikan Raisonian Bushido ke keadaan yang lebih terhormat. Levi Garrison harus dikalahkan. Kemuliaan bagi Raisonia. Ribuan orang yang jatuh tergeletak di sana, mata mereka menatap Menara Matahari, tempat di mana satu-satunya harapan mereka tersisa. Melihat Menara Matahari, Levi mencibir. Bahkan jika kamu pergi ke neraka dan kembali, Tenichi, aku akan memenggal kepalamu. Dengan itu, Levi dan North Skylord memasuki menara. Tenichi tidak akan membiarkan mereka melenggang masuk, tanpa halangan. Dia telah menempatkan lebih banyak pejuang,
siap untuk mencegat saat Levi memasuki gedung. Meski begitu, Levi dan North Sky Lord berhasil melewati 200 lantai. Lagi pula, ini bukan masalah kesulitan tetapi hanya waktu. Levi dan North Sky Lord adalah duo yang tak terkalahkan. Mereka tidak butuh waktu lama, sebenarnya. Pertempuran itu berdarah, karena mereka berjuang untuk naik. Di bagian paling atas menara, Tenichi dengan tergesa-gesa melacak pergerakan mereka. Setiap kemajuan dilaporkan kepadanya, tanpa informasi yang disembunyikan. Apa, mereka berjuang melewati semuanya, seru Tenichi cemas. Apakah dia terluka? Dia bertanya lagi, buru-buru. Ini benar-benar berita yang meresahkan. Dia berlumuran darah. Jika dia berhasil naik ke sini, dia mungkin kelelahan. Datang satu laporan. Tenichi tersenyum. Dia memang kuat, tapi kita punya sesuatu yang lebih baik. Demon Blade hanya mengamati pertukaran tanpa ekspresi. Dia tidak peduli. Satu pukulan akan cukup untuk membuat mereka keluar dari kesengsaraan mereka. Aku yakin Levi Garrison tidak akan melihat pedangku datang, pikirnya. Bab 1257. Levi dan North Sky Lord melakukan pekerjaan cepat dari para prajurit di 200 lantai. Setiap lantai penuh dengan prajurit kelas dewa tetapi mereka semua dikalahkan. Mereka tidak cocok untuk mereka berdua. Prajurit ini adalah tulang punggung Raisonian Bushido, yang berutang keberhasilan mereka dalam pertempuran untuk pelatihan yang kuat di bawah cabang ini. Terlepas dari upaya mereka, mereka dimusnahkan dengan mudah. Mereka hampir tidak bisa menahan Levi selama lebih dari 1 menit. Levi dan North Sky Lord benar-benar lawan yang hebat. Yang diperlukan hanyalah upaya gabungan mereka untuk memusnahkan warisan Raisonian Bushido. Pasangan itu berjalan menaiki menara dengan mantap, sebelum akhirnya tiba di puncaknya. Tiba-tiba, sekelompok 6 prajurit mengepung mereka. Mereka adalah kartu truf Tenichi. Pilihan terakhirnya, 6 Grandmaster Agung. Jika dia tidak berada dalam kesulitan seperti itu, pikiran untuk membawa mereka keluar tidak akan terlintas di benak Tenichi. Levi Garrison, biarkan lantai ini menjadi kuburanmu. Six menyematkan Levi dengan tatapan mengancam, saat mereka menyiapkan serangan mereka. Dewa Langit Utara menatap ke 6 sosok itu dengan dingin dan berkata, Tuan, serahkan padaku. Baik, jawab Levi sambil bergegas menuju puncak. 6 Grandmaster Agung mencoba menghentikan Levi, tetapi mereka ditahan oleh Tuan Langit Utara. Pertempuran sengit terjadi antara 7 orang di ruang kecil dan terbatas itu. Di puncak menara matahari, Demon Blade duduk berlutut. Matanya terpejam menunggu kedatangan Levi. Tenichi berdiri di sampingnya. Cuaca mencerminkan suasana suram Raisonia. Awan gelap berkumpul di langit, menambah firasat dan kesuraman. Menara itu dengan mudah menjadi salah satu bangunan tertinggi di negeri itu. Bagian atas terbungkus awan, di mana penghuninya saat ini berbaring menunggu di antara angin menderu dan kabut berkumpul. Di luar, badai sedang terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati ruangan. Wajah Tenichi jatuh. Dan dia tiba. Sosok mengerikan dengan cepat mendekat, berlumuran darah. Tiba-tiba, Demon Blade membuka matanya. Dia memelototi Levi dengan kilatan cahaya yang menerangi pandangannya. Gelombang kejut yang mengerikan terbentuk dan meledak ke arah Levi, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ledakan. Levi hanya berdiri di sana, darah menetes dari tubuhnya. Tenichi menatap beberapa lama dan menyadari bahwa tidak satu pun darah di tubuh Levi adalah darahnya sendiri. Apa-apaan, apakah dia melawan lebih dari 100.000 orang tanpa cedera? Napasnya tenang dan mantap, langkah kakinya ringan. Apakah dia serius baru saja bertarung? Pikiran itu membuat darah Tenichi menjadi dingin. Demon Blade, bagaimanapun, menyeringai. Levi adalah lawan yang kuat, dan itu tentu saja menarik minatnya. Mengapa saya repot-repot membunuh seseorang yang lemah? Lagi pula, dia tidak keluar dari pengasingan selama 50 tahun untuk melawan seorang pengecut. Ketika Levi tiba, dia melihat sekelilingnya dengan bingung sebelum berkata, bukan tempat yang buruk yang kamu pilih untuk kematianmu. Kamu bajingan kecil yang sombong. Demon Blade melirik Levi dan menjepitnya dengan tatapan tajam. Cukup mengejutkan, Tenichi tampak santai. Ya ampun, kamu sangat kuat. Jika bukan karena keadaan, aku ingin berteman denganmu. Apakah kamu pikir kamu entah bagaimana layak untuk itu? Sial, Levi mendecakkan lidahnya dengan kesal dan menuding Tenichi dengan jari menuduh. Dengar, aku tahu kau bertekad untuk membunuhku dan semuanya, tapi tahukah kau siapa pria ini, yang berdiri di depanmu? Tanya Tenichi, dengan jentikan pergelangan tangannya yang linglung. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda pada Demon Blade, prajurit kelas Ultimate kaliber tertinggi di Raisonia. 50 tahun yang lalu, pria ini sendirian menghadapi semua petarung kelas Ultimate di benua itu, hanya untuk memberikan mereka kekalahan telak. Tidak ada yang berani melewatinya, dan sejujurnya aku ragu bahwa bahkan seseorang dengan kemampuanmu akan menang melawannya hari ini.
Titik petik 2. Tiba-tiba, ada keganasan di mata Tenichi. Levi Garrison, aku di sini untuk menghukum matimu di tangan Grandmaster Agung tertinggi. Anggap ini sebagai kehormatan tingkat tertinggi. Aku masih akan membunuhmu. Datang jawaban Levi. Dia tampak tidak gentar dengan ancaman itu. Arogansi seperti itu. Anak muda, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Kamu harus melewatiku dulu. Balas Demon Blade. Levi menyeringai. Tapi apa artinya pemuda tanpa kesombongan, Pak Tua? 5 tahun yang lalu, Anda memberikan pukulan berat kepada Raisonian Bushido sehingga Anda membuat kami mundur 50 tahun. Itu adalah mimpi buruk. Anda telah menjadi sumber rasa malu terbesar kami. Dia berhenti sebentar dan menatap Levi dengan dingin. Selanjutnya, saya, Kawasaki Zando, berjanji untuk mengalahkan Anda dan mengembalikan Raisonian Bushido ke kejayaannya. Sangat lambat, Demon Blade bangkit. Tubuhnya berdenyut dengan statis dan mengeluarkan aura yang mengancam. Ada suara angin menderu dan suara guntur di kejauhan. Hati-hati, anak muda, satu potong pedangku sudah cukup untuk menghabisimu. Bab 1258. Saat Kawasaki Zando mengucapkan kata-kata ini, tidak ada tanda-tanda arogansi dalam nada datarnya. Dia sepertinya mengungkapkan fakta sederhana. Tebasan pedangnya saja sudah cukup untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Sikapnya tidak mengungkapkan kepercayaan diri tetapi rasa keakraban dalam kemampuannya. Pria ini berbahaya sebagai lawan, dan bentrok dengannya akan berbahaya. Kematian tidak terhindarkan. Yang harus dia lakukan hanyalah menyerang Levi Garrison dengan pedangnya, dan itu berarti akhir dari segalanya. Tenichi juga mempercayai kata-katanya tanpa ragu. Jika Demon Blade sekuat itu 50 tahun yang lalu, dia akan menjadi lebih kuat sekarang. Oh, begitu, ejek Levi. Sekarang setelah dia menguasai teknik seni bela diri kuno yang ingin dia pelajari, kekuatan Levi tidak bisa diremehkan. Pertempuran pertama antara keduanya dimulai segera. Tiba-tiba, sikap Kawasaki Zando berubah. Dia mungkin terlihat seperti pria berambut abu-abu dan menyedihkan, tetapi matanya bersinar dengan semangat. Kawasaki Zando merasakan darahnya melonjak seperti ombak. Momentum yang dihasilkan tubuhnya meningkat dengan sangat stabil. Badai memang telah terbentuk di puncak menara. Langit yang sudah gelap disertai dengan gemuruh guntur yang nyaring. Tanah di sekitar menara ditinggikan, yang juga berkontribusi pada peningkatan aliran udara dan angin menderu tanpa henti. Kini, momentum Kawasaki Zando semakin meningkat. Tubuhnya bergemuruh dengan energi yang dia kumpulkan saat dia menyatukan arus udara yang dihasilkan oleh angin. Segera, ledakan guntur terdengar. Tenichi, yang berdiri terlalu dekat, terlempar menjauh dari lokasi. Karena dia adalah orang biasa, dampaknya sangat besar sehingga dia merasakan darahnya sendiri. Seluruh Edojo bisa merasakan getaran yang disebabkan oleh badai seolah-olah mengacu pada hujan lebat. Namun, langit tidak menunjukkan tanda-tanda kilat, hanya guntur yang terdengar. Fenomena itu membuat semua orang penasaran. Lagi pula, bagaimana mereka tahu bahwa ini bukan guntur? Ini adalah kekuatan dan energi yang dipancarkan oleh Demon Blade, yang berdiri di atas menara matahari. Jika dia bisa menghasilkan kekuatan seperti itu, memanggilnya Grandmaster Agung tertinggi bukanlah kejutan sama sekali. Tenichi tersadar dari pingsannya dan buru-buru meminum beberapa obat yang dia simpan. Kondisinya sekarang stabil, dan dia tidak lagi berdarah. Dia juga menyadari bahwa Demon Blade akan melepaskan serangannya. Tenichi menunggu dengan antisipasi dan gembira. Levi Garrison pasti akan binasa. Beberapa saat kemudian, kilat merah menyambar menara matahari. Itu adalah pemandangan yang sangat jelas dan menarik untuk dilihat. Petir itu berwarna merah cerah, hampir seperti warna darah. Suara guntur lain segera menyusul. Orang-orang Edojo menengadah ke langit, jelas tertarik dengan pemandangan yang aneh namun mengancam. Namun, tidak ada yang pernah menduga bahwa itu sama sekali bukan kilat, melainkan pedang. 50 tahun kemudian, Yoto Kawasaki Zando kembali muncul, akhirnya. Bilahnya memiliki kualitas halus yang memukau para penonton. Bagaimana pedang itu bisa menciptakan getaran yang begitu kuat? Tampilan ini, di samping suasana yang tidak menyenangkan, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat Demon Blade melepaskan Excalibur-nya, langit gelap menyala dengan intensitas yang bisa menyaingi siang hari. Cahaya merah untuk sementara membutakan Tenichi, dan dia secara intuitif mengalihkan pandangannya. Pikiran Tenichi berpacu, saya termasuk orang pertama yang benar-benar menyaksikan Excalibur beraksi. Levi akan menyaksikannya juga, tentu saja, tapi dia akan segera mati. Ini suatu kehormatan. Watanabe Tenichi menyeringai, dengan gembira membayangkan pemenggalan Levi. Saat Kawasaki Zando memanggil pedangnya, dia melangkah ke arah Levi dalam sekejap. Excalibur di tangannya bersinar merah saat dia menebas Levi, hanya untuk menemukan bahwa dia meleset.
Si kerdil kecil memiliki kecepatan dalam dirinya. Levi sejauh ini merupakan lawan tercepat yang pernah dihadapi Kawasaki Zando. Lawan masa lalunya tidak layak untuk statusnya sebagai Great Grandmaster. Entah dari mana, percikan darah melesat melewatinya. Bab 1259. Suara tajam dan mengiris terdengar, diikuti oleh benturan keras. Percikan darah lolos dari keributan, dan mendarat di wajah Tenichi. Darah hangat segera membuat Tenichi sadar kembali. Hahaha. Dia tertawa dan dengan hati-hati menyentuh darah di wajahnya. Levi Garrison sudah mati, akhirnya. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak mungkin Levi bisa selamat dari pukulan itu. Darah yang dia rasakan pasti berasal dari kepala Levi yang dipenggal. Sesuai dengan kata-katanya, Yoto pasti sesuai dengan namanya. Setiap lawan di jalurnya akan menemui ajalnya. Kegembiraan Tenichi, sayangnya, berumur pendek. Sekilas pemandangan itu sudah cukup untuk menghapus seringai dari wajahnya. Levi Garrison tidak hanya tampak tidak terluka, tetapi bahkan kepalanya tetap utuh. Sebaliknya, Kawasaki Zando berdiri di sana dengan pedangnya patah menjadi dua. Dia tampak benar-benar kalah, dengan darah mengalir di sisi mulutnya. Di mana separuh pedang lainnya, rasa dingin turun ke tulang punggungnya. Tidak lama kemudian dia melihat secercah cahaya merah samar di dada Kawasaki Zando. Dia mengeluarkan banyak darah dari luka tusukan itu. Levi Garrison tidak hanya hidup untuk menceritakan kisah Excalibur. Dia berhasil menghancurkannya dan menusuk Kawasaki dengan senjatanya sendiri. Hanya Kawasaki Zando yang memahami kedalaman kekuatan Levi. Kekuatan Demon Blade adalah sesuatu yang diwarisi oleh pengguna yang dianggap paling berharga. Entah bagaimana, kekuatan yang telah bertahan ribuan tahun dikalahkan hanya dengan pukulan. Ini luar biasa, dia sangat muda tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah satu-satunya dewa perang Erudia. Erudia pasti tempat yang menakjubkan, setelah menghasilkan seseorang seperti ini. Apa mungkin dia dari sana? Kawasaki Zando tidak tahan lagi memikirkan hal ini. Dia jatuh ke tanah dengan erangan dan berbaring di sana, tak bergerak. Grandmaster Agung tertinggi ini, yang berusia hampir 1 abad, telah gagal dalam misinya untuk mengembalikan kejayaan Raisonia. Dia bahkan tidak bisa melindungi ahli strategi militer mereka. Hari ini, Raisonian Bushido benar-benar dikalahkan. 5 tahun yang lalu, Levi Garrison telah mempermalukan mereka, hanya untuk mereka menderita penghinaan yang lebih besar 5 tahun kemudian. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali harga diri mereka setelah kekalahan telak ini? Pada sekitar waktu ini, Dewa Langit Utara baru saja menyelesaikan pertempurannya dengan 6 Grandmaster Agung dan berjalan ke puncak menara. Dengan pandangan sepintas, dia berkata, "Nah, Anda menangani ini jauh lebih cepat daripada yang saya kira." Satu-satunya pria yang tersisa adalah Watanabe Tenichi. Dia menatap pasangan itu dengan tercengang, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tenichi sama sekali tidak bodoh. Dia adalah seorang ahli strategi yang akalnya hampir seperti dewa. Setiap strategi telah direncanakan, setiap kemungkinan diperhitungkan dan dipertimbangkan. Satu-satunya faktor yang gagal dia pertimbangkan adalah kekuatan Levi. Levi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian menyaksikan semua ini, kawan? Ini dalangnya, aku akan membalaskan dendam kalian semua." Jauh di lubuk hati, Levi merasa lega. Dia memenuhi janji yang dia buat untuk saudara-saudaranya. Setiap orang yang terlibat dalam kekacauan ini telah ditangani. "Tunggu," Tenichi berteriak buru-buru. "Aku mengaku kalah. Tapi sebelum aku mati, ada beberapa keraguan yang ingin kuhapuskan." Mengapa tidak, kurasa, apa yang ingin kamu ketahui?" Tanya Levi dengan nada yang sangat dingin. Pertanyaan Tenichi sederhana. Dia ingin tahu bagaimana Levi selamat dari serangan itu, bagaimana dia pulih, dan apa yang menjadi salah satu The Calamity. Sesuai dengan kata-katanya, Levi menjawab semua pertanyaannya. Setelah mendengar semua penjelasan, Watanabe Tenichi tersenyum puas. "Jangan lupa, Levi Garrison, kamu mungkin telah memberi kami kekalahan memalukan hari ini, tetapi akan ada perhitungan di masa depan." Levi menyeringai. "Perhitungan dari siapa? Tolong beritahu." "Anda keluar dari prajurit kelas Ultimate, setahu saya. Kekuatan Raisonia terletak pada kemauan keras kita." Raung Tenichi, "Semangat Bushido akan tetap hidup. Perhatikan kata-kataku, suatu hari, akan ada seorang samurai yang cukup kuat untuk menantang dan mengalahkanmu." Levi terkekeh. "Sampai saat itu, aku akan menunggu. Tapi sebelum kamu mati, aku punya pertanyaan sendiri. Bagaimana Istana Raja Darah bisa kembali? Apakah mereka tidak musnah?" Tanya Levi. Watanabe Tenichi memberi Levi senyum puas. "Apakah Anda benar-benar ingin tahu?" "Ia katakan padaku." Bab 1260. Kamu tidak akan pernah tahu jawaban dari rahasia itu. Tiba-tiba,
Wajah Tenichi berubah menjadi senyum bengkok saat dia memasukkan Tanto tepat ke perutnya. Rasa sakit membuatnya terkesiap, tapi dia bertahan. Dia berlutut di tanah dan berteriak, Bushido akan terus hidup. Tanto dilapisi dengan racun, dan tidak butuh waktu lama sebelum Tenichi menghembuskan nafas terakhirnya. Racun itu bekerja cepat, dan tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Levi Garrison ingin tahu bagaimana Istana Raja Darah kembali, tetapi jejaknya menjadi dingin. Namun, itu tidak terlalu penting baginya. Dia telah membalaskan dendam saudara-saudaranya, dan itu adalah hal yang paling penting. Kalian telah dibalaskan, sekarang aku akan membawa kalian semua pulang, teriak Levi. Levi telah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil mayat ke-357 korban, termasuk Jonah Garrison. Mengingat bahwa beberapa mayat telah ditemukan dalam keadaan menyedihkan, Levi memutuskan untuk mengkremasi semua orang dan memasukkan abunya ke dalam guci pemakaman. Dia tidak tahan untuk mengubur mereka di negeri asing. Mereka harus dimakamkan di rumahnya di Erudia. Ini adalah prajurit Erudia, pria yang lahir dan besar di sana. Levi bertekad untuk membangun sebuah makam untuk semua rekannya yang gugur. Segera setelah itu, Levi dan North Skylord meninggalkan Menara Matahari, hanya untuk bertemu dengan air mata 100.000 orang. Melihat keduanya pergi utuh adalah penyebab kesedihan besar bagi mereka. Mereka menyadari bahwa ini berarti kekalahan Demon Blade. Raisonian Bushido telah gagal sekali lagi. Kekalahan itu memberikan pukulan telak bagi moral mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan pulih dari penghinaan, bahkan setelah 1 abad berlalu. Ini adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh para pengikut Raisonian Bushido. Jika rasa malu ini tidak diberantas dalam waktu dekat, mereka takut tidak lagi memiliki martabat yang tersisa. Berita tentang pertempuran ini telah menyebar cukup cepat. Master of the Calamity dan North Skylord telah mengalahkan Raisonians sendirian dalam pertempuran. Pertama datang kekalahan baik Yuta Yamamoto dan Ichiro Mitsui, diikuti oleh 100.000 samurai yang dikirim untuk melawan Levi dan Dewa Langit Utara. Di antara korban terbesar adalah 7 Grandmaster Agung termasuk Demon Blade, Grandmaster Agung tertinggi, di menara tertinggi, termasuk kematian Watanabe Tenichi, ahli strategi militer. Dunia meledak dalam hiruk-pikuk begitu kata keluar. Tidak dapat disangkal kekuatan The Calamity. Istana Raja Darah tampak pucat jika dibandingkan. Mereka hampir tidak berada di level yang sama. Sebelum ini, Istana Raja Darah dianggap sebagai kekuatan yang terlalu sulit untuk dihancurkan, setelah mendapatkan ketenaran sebagai kelompok paling kuat di dunia gelap. Tindakan Calamity dalam mengambil inisiatif membuat gelombang. Setelah memenangkan apa yang disebut Battle of the Gods, The Calamity telah mendapatkan tempat dalam hierarki. Mereka dengan cepat digolongkan sebagai kekuatan paling berbahaya di dunia, dan tingkat bahaya mereka berada di luar grafik. Namun, tidak adil untuk membandingkan The Calamity dan Blood King Palace dengan nada yang sama. Istana Raja Darah adalah organisasi yang bangga dengan transaksi gelap, termasuk pembunuhan, sabotase, dan ancaman untuk membangun dominasinya. Bencana, di sisi lain, hanya ingin membalas dendam atas keluhan masa lalu. Namun, tindakan balas dendam atas kejatuhan mereka ini dipandang sebagai sesuatu yang lebih mengerikan dan kejam di mata publik. Entah bagaimana, ini lebih buruk daripada tindakan masa lalu Istana Raja Darah. Untuk saat ini, dunia sedang heboh membahas The Calamity, khususnya Erudia. Pendukung Levi punya ide sendiri. Kalau saja Levi Garrison masih hidup, meratapi beberapa, tentunya dia satu-satunya yang bisa mengalahkan The Calamity. Ya, dan tindakan mereka bahkan lebih agresif daripada Istana Raja Darah. Arogansi apa, jika garnisun Levi ada di sini, mereka tidak akan bertahan sedetik pun. Sial, jika Levi Garrison masih hidup, tidak akan ada tempat untuk bencana. Pernyataan ini menarik perhatian Winsor Campbell, yang sangat marah. Dialah yang menyandang gelar God of War, tapi yang mereka khawatirkan hanyalah Levi Garrison. Semua orang berharap Levi masih hidup dan turun tangan untuk membasmi The Calamity. Winsor menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hati. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Apakah saya kurang mampu dari Levi? Dia hampir tidak melakukan apa-apa, hanya untuk dikalahkan oleh Levi Garrison dalam nama saja. Saya ingin mengambil tindakan di The Calamity, kata Winsor. Tapi Dragonites tidak akan membiarkan kita. Penjelasan Zar terpotong oleh tatapan Winsor. Penjelasan Zar terpotong oleh tatapan Winsor. Bersambung,